Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita masuk ke konfigurasi VLAN sederhana, kami ingin memperlihatkan alat dan bahan apa saja yang akan kita pakai yang diperlihatkan oleh Aldi. Yang pertama adalah router, yang kedua adalah switch manageable, dan yang ketiga kabelan, dan keempat kabel power. Nah, dan untuk kelimanya yaitu PC atau laptop yang akan digunakan oleh user. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video tutorialnya sebagai berikut. Pertama yang kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Winbox. Terus kita tunggu sampai ada MAC address-nya telah terlihat. Kita pencet. Terus loginnya admin tanpa password kita konekkan. Setelah itu kita akan mengaktifkan VLAN di interface dengan cara sebagai berikut. Di sini kita akan mengaktifkan 3 VLAN yaitu 100, 200, dan 300 dengan cara kita tambah VLAN. Name-nya kita taruh VLAN 100 dengan catatan VLAN ID-nya harus sama dengan name yaitu 100 dengan interface-nya Ether 2. Begitupun dengan VLAN 200 dan 300. Name dengan VLAN ID-nya harus sama. Kita buat lagi tambah VLAN. Name-nya VLAN 200. VLAN ID-nya juga 200 dan interface-nya Ether 2. Dan terakhir kita akan buat VLAN 300. Name-nya juga 300 dan VLAN ID-nya 300 juga. Di sini kenapa Ether 2? Karena Ether 2 nantinya akan terpasang di switch. Yang fungsinya switch adalah membagikan IP dari VLAN. Selanjutnya, setelah membuat VLAN, kita akan menambahkan IP address. Dengan cara begitu, kita ke address list, tambah. Addressnya kita isi IP dari server yaitu 11.112/30. Ethernya 1 tambah lagi dengan IP address 192.168.100.1/24. Interface-nya Ether 2. Di sini kita akan menambahkan IP VLAN. Bisa kita lihat di interface ada muncul VLAN 100, 200, dan 300 karena kita sudah menambahkannya di interface. Sekarang kita akan menambahkan IP VLAN 100 dengan IP 10.10.1/24. Tambah lagi dengan interface VLAN 200 dengan address 10.20.20.1/24. Kita apply OK. Kita tambahkan lagi interface-nya VLAN 300 dengan address 10.30.30.1/24. Kita apply dan OK. Bisa dilihat address listnya sudah terbuat semuanya. Kita masuk ke menu IP, kemudian masuk ke DNS. Di DNS ini kita mengisi servernya itu yaitu IP Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 agar router kita saat terhubung ke internet dapat mengakses Google dengan menggunakan IP dari Google. Kemudian kita masuk ke IP, klik DNS server. DHCP server berfungsi sebagai pembagi IP address secara dinamis yang akan meneruskan jaringan IP internet dari ISP. Klik DHCP setup, pilih Ether 2, kemudian next sampai setup complete. Kemudian masuk lagi ke DHCP setup, pilih VLAN 100, kemudian next sampai complete. Kemudian VLAN 200,
next sampai setup complete. Kemudian yang terakhir yaitu VLAN 300, next sampai setup complete. Dengan ini settingan DHCP server telah selesai. Kemudian masuk ke IP, klik routes, kemudian tambahkan, masuk ke gateway, kita masukkan IP ISP yaitu 11.1.1.1. kemudian apply. Jika sudah tertulis reachable Ether 1, maka kita telah terhubung ke ISP. Selanjutnya kita akan menyeting firewall. Kita buka IP, terus ke firewall, tambahkan chainnya Ethernet, out interface-nya kita taruh Ether 1, terus actionnya kita ganti ke masquerade, kita apply, terus OK. Setelah setting NAT, kita coba ping ke new terminal dengan memasukkan ping IP ISP kita. Nah, jika sudah begini, artinya kita sudah terhubung ke ISP. Kemudian kita coba lagi ping ke Google dengan cara menulis ping google.com. Jika sudah begini, itu artinya kita juga sudah terhubung dengan Google. Dengan begini konfigurasi router GW telah berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Pertama-tama, kita akan melakukan setup IP static agar switch yang kita gunakan menjadi satu network dengan komputer yang kita gunakan. Caranya, klik Windows Air, kemudian masukkan ncpa.cpl, klik OK. Maka kita akan masuk ke menu Control Panel, Ethernet, klik kanan, kemudian Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4, klik Properties. Nah, di sini pilih Use the following IP address, kemudian masukkan IP yang kita gunakan untuk masuk ke website SWOS 192.168.88.2. subnet mesh-nya kita klik, maka akan terisi dengan otomatis. Gateway-nya kita kosongkan, klik OK, kemudian close. Kemudian masuk ke aplikasi browser, contohnya Chrome. Kemudian setelah masuk ke browser, klik alamat IP MikroTik SWOS 192.168.888.1, tekan enter. Nah, di halaman login ini masukkan username admin, passwordnya kita kosongkan, kemudian enter. Di halaman MikroTik SWOS, pilih menu VLAN. Pada menu VLAN, kita akan mengatur default VLAN ID yang telah kita tentukan pada topologi yang kita gunakan. Pada port 3 sampai port 8 kita menggunakan VLAN ID 100. Pada port 9 sampai port 16 kita menggunakan VLAN ID 200, dan yang terakhir port VLAN 17 sampai 24 kita menggunakan VLAN ID 300. Setelah selesai,
Jangan lupa klik Apply. Selanjutnya, kita pergi ke menu VLAN untuk mengaktifkan port-port yang telah kita tentukan VLAN ID-nya. VLAN ID kita isi 100, kemudian port 1 dan port 2 kita centang pada kelompok VLAN 100, 200, dan 300. Nah, pada kelompok VLAN 100, port 3 sampai port 8 kita centang, kemudian sisanya kita hilangkan centangnya. Kemudian append untuk membuat kelompok VLAN 200. Port 1, port 2 tetap kita centang, port 1 sampai port 8 kita hilangkan centangnya, port 9 sampai port 16 kita centang, dan sisanya kita hilangkan centangnya. Kemudian append untuk membuat kelompok VLAN 300. Kita isi VLAN ID-nya 300, port 1 2 tetap kita centang, port 3 sampai port 16 kita hilangkan centangnya, port 17 sampai port 24 kita centang, dan sisanya kita hilangkan. Kemudian klik Apply All. Maka pengaktifan port-port VLAN telah selesai. Oke, setelah kita selesai dengan men-setting source di websitenya, maka sekarang kita akan menggantinya dari IP statis ke IP dinamis. Apa itu IP statis? IP statis itu adalah IP yang kita setting secara manual. Sedangkan IP dinamis adalah IP yang akan tersetting sendiri dari device-nya. Oke, pertama-tama kita akan buka Ethernet. Kita cari Internet Protocol version 4. Setelah itu kita buka Properties. Di sini ada icon namanya Obtain an IP Address Automatically. Nah, itu kita masukkan. Setelah selesai kosong begini, maka kita akan klik OK. Kita close. Selanjutnya, kita akan memeriksa IP VLAN 100, 200, dan 300 yang telah kita kelompokkan pada port switch. Pertama, kita akan mengecek VLAN 100 di salah satu port 3 sampai port 8. Kemudian buka CMD. Setelah itu klik IP config untuk melihat IP yang kita dapatkan pada VLAN 100. Nah, ini adalah contoh IP yang kita dapatkan pada VLAN 100. Kemudian buka CMD, klik IP config, enter untuk melihat IP yang didapatkan di salah satu port VLAN 200. Selanjutnya, untuk mengecek IP VLAN 300, IP config, enter. Nah, kita sudah mendapatkan IP dari VLAN 300. Dari sini kita dapat melihat IP yang didapatkan untuk VLAN 100 yaitu 10.10.10 dan VLAN 200 10.20.20 dan VLAN 300 10.30.30. Itulah hasil dari pengelompokan port-port VLAN 100, 200, dan 300. Setelah pengecekan IP VLAN, kita akan melakukan pengecekan apakah sudah terhubung ke server dan internet dengan cara ping. Di sini kita ping 11.1.1 yaitu IP dari server ISP dan ternyata sudah connect. Dengan ada tandanya yaitu replay. Sekarang kita akan cek ping Google bisa dengan IP 88 atau tidak dengan domainnya yaitu google.com. Kita akan mencoba dengan domain yaitu google.com. Kita tes, enter, dan ternyata connect. Di sini telah terlihat bahwa telah connect. Dengan itu konfigurasi VLAN dasar telah dinyatakan berhasil dengan tanda networknya connected. Oke, kita tutup di sini saja. Sekian dari kami, kelompok Untat. Terima kasih.